Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan baik dalam hidup kita. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau sepanjang minggu ini sudah Tuhan jagai kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, segala yang baik, segala yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Allah kita yang begitu luar biasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak dipuji.
percaya setiap kami yang hadir, setiap kami yang memuji-Mu Tuhan, Engkau melihat hati setiap kami ya Bapa. Engkau melihat kedalaman hati kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dan ibadah pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan yang akan bertahta akan setiap pujian kami. Kami percaya setiap pujian kami, puji hormat syukur kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami akan meninggikan Raja di atas segala Raja yang begitu berkuasa, yaitu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Dialah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Lelah bekerja
menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau tetap didapati Tuhan, tidak lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Apapun yang bisa kita kerjakan, apapun yang bisa kita lakukan, kita mau lakukan itu menurut bagian kita. Biarlah Tuhan melakukan bagiannya untuk kita. Haleluya. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Sebelum kita beri yang terbaik bagi Tuhan, saya mau untuk nanti Ibu Pardi pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Takaran yang baik yang akan kau terima.
sukacita di dalam Engkau Tuhan. Dan kami akan siapkan hati kami ya Bapa, untuk kami akan ditaburi perkataan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga firman-Mu yang akan melembutkan hati kami, mengubahkan kami, sehingga kebebalan hati kami dapat diubahkan oleh karena kebenaran dan kasih-Mu Tuhan. Setiap kami Bapa, tanpa terkecuali, kami mohon anugerah dan belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga kami memahami perkataan firman Tuhan dengan benar. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami Tuhan, bukan karena kesombongan kami, bukan karena apa yang kami memiliki Tuhan, tapi oleh karena belas kasihan-Mu Bapa kami boleh hidup. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali katakan, ku mau cinta Engkau Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Waktu dan tempat dan kepada hamba. Haleluya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Itulah pujian kami Tuhan. Kami mau memuji hanya nama-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu, umat-Mu yang hadir di sini. Bukan karena kami merasakan sesuatu
tekanan, tapi kami merasakan sukacita dalam pujian kami dalam setiap penyertaan Tuhan. Kami yakin percaya seberapa kami yang hadir di sini Tuhan, Engkau hadir juga dalam setiap apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau juga akan menyertai bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kekuatan yang ada kami miliki, semakin kami bertambah-tambah kekuatan lagi Tuhan. Di mana kami memerlukan segalanya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan telah memberikannya di dalam kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami semua yang hadir di sini telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat pagi. Kita akan kembali mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Ya, mohon maaf ini multimedianya agak bermasalah. Ya, jadi agak mendadak. Ya, karena tadi pagi sudah oke, nanti pas mau mulai monitornya bermasalah. Sekali lagi salam Bapak Ibu, siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita sudah sering kali mendengar ada satu metafora atau gambaran, ya, atau gambaran yang menunjuk kepada umat pilihan Allah. Ya, Tuhan berkata, engkaulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, gitu ya, ada ya. Kemudian umat Tuhan juga seringkali disebut sebagai satu bangunan, ya, yang dia dibangun di dalam batu penjurunya adalah Kristus. Yang dibangun di atasnya itu di atas pengajaran rasul-rasul, begitu. Kita juga pernah mendengar bahwa umat Allah itu digambarkan seperti pohon, seperti tanaman yang harus berakar, ya, harus bertumbuh dan harus berbuah. Ya, kemarin kita sudah terima firman itu. Kemudian kita juga sering mendengar bahwa kita ini adalah carang dan Kristus adalah pokok. Nah, ini sebenarnya adalah metafora atau gambaran yang sering kali Tuhan Yesus ajarkan, dan Alkitab memang seringkali mengajar kita umat Tuhan itu dalam bentuk gambaran, ya, seperti perumpamaan, metafora dalam bahasa Indonesia istilahnya. Ya, pagi ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan belajar sesuatu yang lain. Ya, umat Tuhan digambarkan sebagai satu tubuh, ya, satu tubuh dengan banyak anggota dan kepalanya adalah Kristus. Satu tubuh, ya, dengan banyak anggota dan kepalanya adalah Kristus. Nah, ini yang mau kita belajar pagi hari ini, ya. Kita baca dulu dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai dengan 27, minta tolong bisa dibacakan. Yang tugas baca siapa ya? Ya. 1 Korintus 12 ayat 1 Ayat 12 sampai 27. ayat 12 sampai yang ke-27. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan,
aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang beda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dengan bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Amin. Lagi. Ya, satu perikop sudah kita baca, ya sangat panjang bacaan kita hari ini. Mari kita belajar poin-poinnya. Ya, saya akan ambil 2 poin saja, ya. Mudah-mudahan nanti cepat selesai, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari yang kita baca tadi, ya sedemikian banyak yang sudah kita baca tadi, ini adalah satu mengarah kepada satu persekutuan antara anggota tubuh Kristus yang satu dengan yang lain, begitu ya. Karena di dalam persekutuan itu ada satu kekuatan, maka saya beri judul khotbah pagi hari ini, persekutuan adalah kekuatan. Ya, ketika kita bersekutu, ketika kita satu dengan yang lain itu ada jalinan kerjasama, maka ada kekuatan. Ada kekuatan. Kita akan lihat satu video. Mudah-mudahan videonya juga lancar ini. It's smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. Ya, ini semut. Nah, semut disedot sama gajah. Nah, hilang lagi contohnya. Nah, bagaimana caranya? Ya harus bersatu, pemimpin jadi satu ya, saling bergandeng tangan. Itu menyumbat jalan masuknya, mati ya. Jadi ketika dia berhimpun jadi satu, ada kekuatan. Yang pertama tadi penguin ya. Nah, ini apa? Kunang-kunang sendirian dia, buat nabrak ini. Kalau dia sendirian nabrak dia. Nah, rupanya dia kemudian ada temannya yang bergerombol. Kita lihat ya. Wah, ketika bergerombol cahaya jadi terang.
It's smarter to travel in groups. Wah, nabrak kalau sendirian ya. Take the bus. Ada. The lane. Sayang ya. Nah, ini apa, kepiting. Waktu ada satu kepiting yang kecil jadi sasaran burung. Ada kepiting yang kecil jadi sasaran burung. Mantap ini. Nah, akhirnya jadi satu. Nah, yang kecil di tengah. Habis. Ya. Ya, yang satu tinggal bulunya tinggal satu. Ada lagi enggak ini? Sudah ya rasanya ya. Sudah ya. Ya, jadi itu memberikan wawasan paling tidak ya, supaya kita ketika ternyata yang dianggap mungkin lemah, yang dianggap mungkin tidak punya kekuatan, ternyata ketika berhimpun jadi satu, wah, ada kekuatan di situ. Amin. Ada sesuatu yang luar biasa ternyata. Ya. Jadi itu yang mau kita belajar hari ini. Ya, jadi arti persekutuan itu adalah dalam bahasa aslinya adalah koinonia. Ya, dalam bahasa aslinya koinonia itu artinya ikut serta atau sumbangsih begitu ya. Bahasa Indonesianya fellowship, ya bahasa Inggrisnya fellowship atau persahabatan atau bisa disebut persatuan atau ikatan atau perhimpunan gitu ya. Jadi secara umum persekutuan adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan antara yang satu dengan yang lain. Antara yang satu dengan yang lain. Maka ya tidak jarang kadang-kadang di RT itu ada arisan, ya, ada, itu persekutuan sebenarnya ya. Karena mereka punya, untuk menjalin persahabatan ada satu kepentingan yang sama. Orang yang punya hobi menjalin persekutuan, ada persekutuannya, ada kumpulannya, apa? Mancing mania. Ya, apalagi yang suka apa, mobil Cherry, Suzuki Cherry Club gitu ya katanya. Apalagi Yamaha Club. Ya, masih banyak hal ya, yang suka sepeda goes. Ya, banyak perkumpulannya. Ya, itu persekutuan sebenarnya karena dia punya apa, memiliki kepentingan yang sama. Ya, dan dia pengen ada hubungan.
persekutuan itu bukan cuman sekedar aku kenal kamu atau aku ngerti ya. Oh, aku kenal Mbah Care, aku kenal Bu Darmo, aku kenal Pak Agus, aku kenal Bu Dina. Oh, bukan cuman sekedar kita tahu dan mengenal mereka. Ya. Jadi yang namanya persekutuan itu ada satu yang lebih dalam. Ya. Esensinya adalah saling membutuhkan, saling memperhatikan. Jadi yang kita baca tadi ya, saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi. Amin. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi bukan cuma sekedar tahu, tapi lebih daripada itu. Nah, Paulus rupanya melihat ada benih-benih perpecahan di jemaat Korintus. Ya. Ada benih-benih perpecahan di jemaat Korintus. Ya, karena Korintus ini adalah kota yang kaya ya, karena di situ adalah kemajuan perdagangannya baik, perbankannya baik, pendidikannya baik, dan kota industri. Ya mungkin zaman Perjanjian Baru disebut sebagai kota metropolitan, mungkin begitu ya, zaman Perjanjian Baru. Ya, jadi di situ banyak orang-orang yang berhasil, jemaat-jemaat Tuhan yang berhasil. Maka tidak heran ya, ketika jemaat ini sudah berhasil sukses ya dalam ekonominya, ya ekonominya menjadi baik, mapan, ya kan, karena merasa dirinya itu sudah lebih dari orang lain ya, maka sifat individualnya itu tinggi. Ini jemaat Korintus ya, maka Paulus menulis ini ya. Eksklusif eksklusif itu apa ya, membatasi diri begitu ya, dan menganggap orang lain itu remeh atau rendah ya, karena mereka merasa wah aku kan lebih dari mereka gitu ya, dan meremehkan orang lain ya. Maka akhirnya terjadi perpecahan, sehingga dalam pasal 1 itu 1 Korintus pasal 1 itu disebutkan, oh aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Kristus, kan begitu ya. Nah ini karena ada benih perpecahan, maka Paulus perlu menggambarkan bahwa sebenarnya umat Tuhan itu adalah satu tubuh, kepalanya Kristus. Maka kita akan belajar poin yang penting hari ini ya. Kita akan 2 saja ya yang saya bagikan kepada Bapak Ibu supaya tidak terlalu menyita waktu. Tolong dibacakan di dalam ayat yang ke 14 sampai 16. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ya. Jadi kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh gitu ya. Nah, pasal 13-nya berkata bahwa Paulus ini melihat di situ ya, di jemaat di Korintus ini ya, ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada golongan budak, ada golongan orang-orang merdeka gitu ya. Jadi ada 4 golongan ini di jemaat Korintus. Nah, rupanya ya dari ini yang Yahudi merasa bangga gitu ya. Yang Yunani mungkin waduh aku bukan golongannya mereka. Yang orang-orang merdeka merasa bangga, tetapi yang orang-orang rendah yang disebut golongan budak itu merasa rendah gitu ya. Nah, ini Paulus menyoroti ini, mungkin ada orang-orang yang minder begitu. Maka orang yang minder tadi berkata begitu ya. Yang tadi minder tadi berkata ayat yang ke-14 tadi, andai kata, ayat 15, andai kata kaki berkata karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jadi ada, oh aku duduk mata,
Jadi tidak termasuk tubuh gitu ya. Orang-orang yang minder, orang-orang yang merasa dirinya lemah ini, dia merasa tidak dibutuhkan. Jadi poin yang pertama pagi hari ini, jangan sampai di antara kita ada orang yang merasa tidak dibutuhkan. Amin. Oh, aku ndak bisa apa-apa, Pak. Aku sudah tua kok, Pak. Isone gur datang ibadah, mungkin begitu ya, kayak Mbah Care, Mbah Dharma gitu. Wah, mungkin terus kemudian merasa nggak bisa apa-apa, merasa ndak dibutuhkan. Ya. Atau mungkin, aduh, ndak bisa nyanyi, Pak, ndak bisa apa-apa. Jadi merasa dirinya lemah, tidak dibutuhkan di gereja. Ya memang kita bukan mata, tetapi kamu telinga kan gitu ya. Tadi disebutkan, kamu memang bukan mata, tapi kamu telinga, dan telinga itu juga masuk tubuh kan gitu ya. Kamu memang bukan tangan, tapi kamu kaki, dan itu juga masuk tubuh kan gitu. Aku nggak bisa musik, Pak, nggak bisa apa-apa, nggak bisa, mungkin nggak bisa khotbah, nggak bisa. Tetapi ya ini Allah memberikan bagiannya secara khusus kepada masing-masing. Amin. Sama seperti tubuh itu kan terdiri dari banyak anggota, ada mata, ada kaki, ada telinga, ya, ada mulut, ada hidung dan lain sebagainya. Dan semuanya punya kontribusinya masing-masing. Gereja juga terdiri dari banyak orang, banyak perbedaan. Dan percayalah, setiap kita itu punya kontribusi buat gereja. Amin. Punya sumbangsih, artinya setiap kita pasti dibutuhkan. Ya, melayani itu, melayani di gereja baiklah Bapak Ibu ya, bisa terlibat pelayanan itu baik. Tetapi artinya begini, tidak semua kita itu dipanggil untuk bisa melayani di mimbar, tampil begitu loh ya. Tidak semua begitu. Ada orang yang bisa melayani. Nah, kita ini dipanggil untuk melayani di semua tempat, di semua kalangan, di mana kita berada, ya, di masyarakat, di luar gereja. Amin. Untuk melayani orang-orang di luar gereja. Maka ya jangan cuman baik di gereja saja, tapi di luar orang mencibir lah, ini tidak melayani namanya. Kalau di gereja oke, tetapi begitu sampai di luar, di masyarakat, orang-orang, wah ini wong nang gereja sregep tapi hidupnya tidak menjadi berkat, nah itu tidak melayani. Jadi setiap kita itu dipanggil dengan kontribusi yang khusus, punya bagiannya masing-masing. Kita mengampuni orang yang menyakiti kita itu juga pelayanan loh ya. Kita di masyarakat mungkin wah ada orang yang mungkin kontrol dengan kita mungkin tidak sepaham dan lain sebagainya, dibenci, dan kita memberikan pengampunan itu, wah ini juga bentuk pelayanan kita sebagai orang Kristen. Ya, mungkin di desa, di RT ada kegiatan sosial, kita mungkin juga harus ikut ambil bagian di situ. Ya, kalau misalnya kan kalau di tempat satu kadang-kadang ada kerja bakti biasanya minggu gitu ya. Wah kalau minggu kadang-kadang saya repot, kan mesti ke gereja, ada pelayanan. Saya datang ke Pak RT-nya, Pak RT saya mohon maaf karena ini hari Minggu, saya tidak bisa ikut istilahnya urun tenaga. Ya, tetapi apa yang bisa saya urun kira-kira apa Pak? Oh terserah Pak gitu ya. Jadi terserah, dia kadang-kadang bisa nasi, kadang-kadang bisa, kan ini bisa rokok juga gitu ya. Berapa kalau rokok? Terserah. Biasanya 2 sudah cukup. Beberapa hari yang lalu ketika bikin jalan itu, ya 1 hari itu karena saya tidak bisa, saya belikan 5 gitu ya. Saya belikan 5. Wah mereka, saya datang ke situ ya, saya datang ke tempat mereka kerja bakti, saya minta pamit. Saya datang ke tempat mereka, mohon maaf Bapak Ibu ini nggak tahu.
hari ini rupanya banyak gangguan. Ya, biasa. Amin. Kita mau tadi pagi semua baik, LCD semua berjalan baik. Saya datang mau ibadah ada trouble. Wah, mati lampu juga. Ini tiba-tiba batuk. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita tetap beritakan firman. Tadi sampai mana? Ya, kegiatan sosial ya. Saya kasih rokok 5 begitu, saya bilang ke mereka, mohon maaf ya Pak, saya pamit, saya enggak bisa ikut, saya kasih ini aja. Oh kok akemen Pak gitu ya. Ya enggak apa-apa kan gitu ya. Saya kasih 5. Istri saya, mbok kayak biro 5. Jarine lorong. Kan saya masih kasih lebih gitu ya. Ya biasa kalau istri kan begitu tanya berapa gitu ya. Tak kasih 5, katanya 2 gitu ya. Ya enggak apa-apa. Ya, jadi mendingan kita memberi lebih daripada dirasani gitu loh ya. Kita berdoa. Mungkin enggak bisa pelayanan di mimbar, kita bisa berdoa mendoakan orang-orang. Ya, Mbah Cari, Mbah Darmo ini bisa berdoa untuk Pak Gembala, bisa berdoa untuk saya, bisa berdoa untuk yang lain mungkin yang sakit ya, di rumah bisa berdoa. Itu bentuk pelayanan. Amin. Artinya siapapun yang mungkin merasa dirinya tidak mampu apapun, sebenarnya Tuhan kasih sesuatu untuk kontribusi untuk kerajaan surga. Semua kita dibutuhkan. Amin. Jangan sampai kita merasa tidak dibutuhkan. Jangan merasa diri lemah, tidak mampu apa ya, karena Tuhan memberikan kapasitas kepada kita masing-masing. Ya, beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu mungkin, saya itu ditelepon dari rumah sakit Maguan. Saya enggak tahu nomor saya itu dari mana ya. Enggak tahu, saya ditelepon dari rumah sakit Maguan, Pak Budi, ya Pak Budi pendeta, ya. Terus gini Pak, saya dari rumah sakit Maguan butuh tim untuk visitasi pasien. Jadi Bapak mau saya jadikan tim rohaniawan rumah sakit, bisa Pak gitu ya. Oh bisa. Karena waktu COVID dulu sebenarnya saya sudah ditelepon, Pak rumah sakit butuh orang-orang yang ngurus kalau orang-orang yang takut itu loh, waktu COVID meninggal di COVID itu kan orang-orang takut gitu ya. Kalau orang Kristen gimana ya Pak? Waduh saya juga masih takut. Saya bicarakan ya nanti sama teman-teman saya gitu. Saya kasih ke Pak Karel waktu itu. Pak Karel, waduh saya juga enggak berani Mas Budi gitu ya. Karena kalau COVID kan dulu mencekam gitu ya. Nah, rupanya itu sudah enggak dibahas lagi lah kemarin untuk visitasi gitu ya. Untuk visitasi. Jadi ya Pak, nanti saya hubungi supaya Bapak tanda tangan MOU-nya ya. Ya, saya ke sana, tanda tangan MOU-nya, ada rekan, ada yang Muslim 3, yang dari pihak Kristen saya gitu ya. Kemudian dari pihak yang SLB, yang sekolah luar biasa ada 1 gitu ya. Jadi ini tanda tangan dengan rumah sakit sebagai tim rohaniawan. Ya, saya dikasih jubah gitu ya. Jubah tim rohaniawan rumah sakit Maguan. Jadi saya punya akses untuk keluar masuk rumah sakit itu. Ya kalau ada orang yang sakit, orang Nasrani begitu, saya ditelepon sama perawat, Bapak ini ada orang yang perlu divisit, kasih firman, didoakan gitu ya. Oh ya siap gitu ya gitu. Jadi itu berjalan Bapak Ibu ya. Ya doakan. Jadi ini berjalan dengan baik dan saya butuh tim. Nah, nanti kalau pas enggak di rumah, saya kemana saya bilang lah, nanti kalau saya enggak di rumah gimana, saya bisa utus orang, bisa Pak gitu ya. Jadi mungkin nanti Pak Agus atau Pak Toga siapa bisa bantu ya. Ini pelayanan Bapak Ibu, artinya bukan cuma di gereja, kita di luar pun juga bisa melakukan sesuatu. Jangan merasa bahwa kita ini lemah dan tidak dibutuhkan. Amin. Tetaplah hidup dalam persekutuan ya, satu dengan yang lain, maka kita akan mendapat kekuatan dan mampu melakukan sesuatu yang besar. Katakan amin. Yang kedua, bacakan ayat yang ke-21. Jadi mata tidak berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau.
dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah dan yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Amin. Sampai situ ya. Ini yang tolak belakang dengan yang tadi. Kalau yang tadi merasa aku kan bukan tangan, jadi tidak termasuk tubuh gitu ya. Ini orang-orang yang minder, merasa dirinya lemah. Jadi merasa tidak dibutuhkan oleh orang lain. Yang tadi poin pertama. Yang kedua, ini berbeda. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ini orang yang merasa dirinya itu spesial, rabutuh kowe gitu loh ya. Kalau yang tadi orang-orang yang minder, wah aku ora apa-apa lah enggak dibutuhke. Nah ini yang kedua, ini yang kebalikannya. Mata tidak bisa berkata aku tidak membutuhkan engkau. Kaki juga tidak bisa berkata aku tidak membutuhkan engkau. Mungkin merasa dirinya paling dibutuhkan gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa kita itu tidak membutuhkan orang lain. Amin. Yang pertama, jangan merasa tidak dibutuhkan. Yang kedua, jangan merasa tidak membutuhkan orang lain. Ya, anggota tubuh itu kan terhubung antara yang satu dengan yang lain. Ya, tidak ada yang boleh merasa lebih. Ya, tadi kan berkata begitu ya, ayat 21. Tidak ada yang boleh berkata lebih, kemudian berkata aku tidak butuh kamu. Kalau kamu tidak setuju ya sudah, gitu ya. Keluar saja misalnya begitu ya. Ini orang yang merasa tidak membutuhkan orang lain. Kalau kamu tidak sependapat ya sudah, pergi saja. Ini keputusanku kan gitu ya. Aku nggak butuh kamu. Padahal harusnya ayat yang ke-22 berkata bahwa malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya lemah ini paling dibutuhkan. Bapak Ibu tahu anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah tapi paling dibutuhkan. Organ dalam kita ini ya, apa ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada apa lagi? Banyak tidak. Ini perlu dilindungi oleh kerangka, betul? Lemah ya, nampaknya paling lemah, tapi ini paling dibutuhkan. Ya otak kita ini bisa istirahat, kalau tidur istirahat otak kita, tetapi jantung ya, mulai dari lahir sampai sekarang tidak pernah istirahat. Nampaknya paling lemah ya jantung itu, kesenggol sidik sakit gitu ya. Ya, tapi ini paling dibutuhkan. Yang nampaknya paling lemah tetapi ini paling dibutuhkan. Yang nampaknya tidak terhormat harus diberi perhatian yang khusus kan gitu tadi ya firmannya. Sekarang apa yang tidak terhormat, misalnya kuku kadang-kadang dibiarkan aja sampai kukunya melencang rene ireng kabeh gitu ya. Sampai wah rasanya wis ora direken gitu. Ya, tetapi itu harusnya diperhatikan secara khusus. Maka sekarang ada manicure ya. Manicure apa itu namanya? Atau pedicure, Mbak Dina yang biasa istilahnya. Manicure pedicure itu loh. Ya toh, perawatan kuku. Ya, nampaknya tidak dibutuhkan, kurang terhormat. Tapi harus diperhatikan secara khusus. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan, ayat yang ke-25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi perpecahan itu sebenarnya terjadi karena ada orang yang merasa dirinya itu paling benar. Ada orang yang merasa dirinya itu tidak membutuhkan orang lain. Akhirnya terjadi perpecahan.
kan sudah lebih dari kamu, aku enggak butuh. Nah, akhirnya kan terjadi perpecahan itu. Maka pagi hari kita mesti nyadari, ya, jangan sampai di antara kita yang merasa tidak membutuhkan orang lain. Ya, kadang-kadang kita bertolak belakang ya dengan yang di kenyataannya di dalam masyarakat begitu ya. Ajaran kita mengajarkan tentang kasih, tentang pengampunan begitu ya. Jangan sampai ajaran tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Ajarannya kasih, pengampunan, tetapi yang ada malah kadang-kadang kita dihakimi, ya, kadang-kadang kita merasa dikoreksi terus, gitu. Ya. Ya, bukankah kasih itu harusnya menutupi banyak kesalahan? Ketika ada orang bersalah, ada orang yang mungkin, ya jangan kita hakimi terus. Maka saya selamat datang kepada semua orang. Ya, saya tidak peduli itu orang masih hidupnya, masih berdosa, masih bagaimana, datang ke gereja. Kalau perlu mau pelayanan, tak kasih pelayanan gitu ya. Tapi harus berubah. Garis bawahnya harus berubah. Siapa tahu ya dengan dia gereja ini kan bengkel. Ya, kita tidak bisa eksklusif, aku paling benar, kamu orang berdosa. Aku orang kudus, kamu orang banyak kesalahan. Ya, maka jadikan gereja ini sebagai satu komunitas yang menerima setiap orang. Hidup dalam persekutuan, peduli, mengasihi. Justru ketika kita diciptakan rohaninya kuat, tugas kita adalah membimbing mereka yang rohaninya lemah. Amin. Kalau kita diciptakan mungkin ekonominya kuat, tugas kita adalah menolong mereka yang ekonominya lemah. Ini persekutuan. Ini tubuh Kristus. Satu dengan yang lain itu saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Ya, jangan merasa paling hebat, paling benar, paling kuat dan tidak peduli orang yang lemah. Ya, jadi 2 poin ini harus kita ngerti. Sebenarnya ada videonya Bapak Ibu, bagus videonya, cuman tidak bisa diputar lain kali ya. Dalam video itu gini, ada 1 ekor singa. Videonya bagus sebenarnya. Ada 1 ekor singa yang dia merasa, oh aku raja hutan. Dia keluar sendiri ke padang belantara, tidak ada kawan. Ketika di padang belantara, ternyata dia ada anjing-anjing hutan. Ada anjing-anjing hutan. Kemudian anjing-anjing hutan ini dia kumpulan banyak begitu ya. Dan si singa ini mengaum-mengaum gitu ya, menakut-nakuti. Tetapi anjing hutan ini malah tidak takut, malah justru mendekat dan bahkan menggigit. Si singa ini yang merasa dirinya kuat itu tidak berdaya dengan kumpulan orang-orang, kumpulan anjing-anjing hujan ini. Ya, sampai karena tidak berdaya datang 1 ekor lagi singa. Karena dia mengaum-mengaum, ada 1 ekor singa yang dia dengar. Dia datang ke situ, oh ternyata temannya sedang dicapik-capik, ya, dicakar-cakar sama anjing hutan. Ketika yang satu datang, ini yang anjing hutan itu lari semua. Sehingga singa yang sudah terlanjur tercapik-capik tadi bisa selamat, gitu intinya. Nah, intinya bahwa jangan merasa kita kuat, ya. Jangan sendirian. Ada saatnya kita juga membutuhkan satu dengan yang lain. Walaupun kita kuat, kita harus bersekutu, butuh orang lain. Ya, karena ketika kita sendirian, kita itu mudah untuk diintimidasi, mudah jatuh, mudah diserang gitu loh. Ya, tetap menjalin hubungan satu dengan yang lain. Ya, miliki orang-orang di dekat kita yang peduli. Orang-orang yang simpati, orang-orang yang memperhatikan, saling memperhatikan dengan hidup kita. Karena ini kekuatan Bapak Ibu.
Amin. Ini kekuatan. Ada orang yang lumpuh, ya, orang yang lumpuh, kemudian ada kawan-kawannya yang dia bersimpati, ada kawan-kawannya dia berempati. Yuk teman kita yang lumpuh ini kita gotong. Ketika Tuhan Yesus mengadakan satu pelayanan begitu, ya, oh ternyata ya sudah digotong, ini orang lumpuh digotong di dalam tilam begitu berempat. Waduh, kok penuh ya rumahnya, pintunya sudah penuh dengan orang, tidak bisa masuk nih. 4 orang ini kemudian cari akal, gimana caranya? Oh, kita naik atap aja. Kemudian dia jebol gentengnya gitu ya, mulai jebol gentengnya. Kemudian dia buka atapnya itu, dan orang yang lumpuh ini diturunkan. Akhirnya terjadi mujizat. Tuhan berkata besar. Ketika Tuhan melihat betapa besarnya iman mereka, ya artinya kita butuh orang-orang yang peduli ya dengan kita. Ya minimal kita ada 4 orang yang peduli dengan kita. Ya sama seperti kisah orang lumpuh tadi ya. Ya saya tidak bahas detail, ini cuma contoh aja. Kita butuh orang lain. Musa saja butuh Harun dan Yosua kok ya. Ketika perang dengan Amalek, ya Musa ini ngangkat tongkat, enggak kuat kok. Dia butuh Harun untuk nopang. Dia juga Harun dan Hur ya untuk nopang tangannya. Kemudian dia juga butuh Yosua yang perang secara fisik. Ini kerjasama. Tidak bisa satu orang. Daniel butuh Sadrah, Mesah, Abednego. Tuhan Yesus sendiri butuh 12 murid. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini mari kita mengerti bahwa jangan merasa diri kita lemah dan tidak mampu apa-apa. Karena Tuhan memberikan kapasitas untuk berkontribusi bagi kerajaannya kepada setiap kita. Amin. Kepada setiap kita. Jangan merasa aku tidak bisa apa-apa ya. Kemudian jangan merasa diri kita kuat dan enggak butuh apa-apa, enggak butuh orang lain ya, karena kita diciptakan kuat itu untuk menolong yang lemah. Tetaplah hidup dalam persekutuan ya, karena di dalam persekutuan itu ada kekuatan. Ada satu kata-kata yang sungguh baik. Pohon besar sendirian itu mampu ditumbangkan oleh badai. Tetapi pohon kecil yang hidup bersama-sama di hutan mentertawakan badai. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti enggak? Ya, pohon besar itu sendirian mampu ditumbangkan badai. Tetapi pohon kecil yang hidup di hutan karena itu kan bersama-sama ya mampu untuk mentertawakan badai. Ya artinya ya jangan merasa kita sudah kuat dan tidak butuh orang lain. Dan meskipun kita mungkin lemah ya jangan minder, kita butuh orang lain untuk menopang kita, melindungi, sama seperti tadi kepiting apa tadi, yang kecil dilindungi oleh yang besar-besar kan gitu ya. Maka jadikan gereja kita adalah gereja yang bersekutu dengan yang lain. Amin. Peduli satu dengan yang lain. Jadi katakan, lihat kanan kiri, jangan tegang Bapak Ibu. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Ayo, aku butuh kamu. Ya, aku butuh kamu. Ya. Ya, biar senyum dulu ya. Kita saling membutuhkan. Siapa yang mau hidup bersekutu? Angkat tangannya. Ya, yang mau hidup bersekutu satu dengan angkat tangannya. Nah, yang enggak angkat tangan. Bapak Ibu sedang tidak angkat dengan saya, tetapi angkat tangan dengan Tuhan. Ya. Minggu depan kalau ada yang tidak datang hari ini, ya yang hari ini datang dan minggu depan tidak datang, tanyakan ya. Tugasnya siapa berarti? Ya. Harusnya begini ya, kalau kamu nggak datang itu nggak rame kok gitu loh ya. Rasanya kalau kamu nggak datang itu kok sepi, kok kurang gitu loh.
Amin. Oh iya, gereja kita bisa bertumbuh kalau kita begitu. Mau ranang gereja nang di gitu loh ya, paling enggak kan gitu. Kok ranang gereja mau gitu loh ya. Amin. Nang kantor kok gitu misalnya ya. Jadi peduli satu dengan yang lain ya. Ada kita saling membutuhkan. Amin. Karena di dalam persekutuan kita ada kekuatan untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Saya tidak perpanjang, biar ini menjadi berkat buat kita semua. Tetaplah hidup bersekutu, karena di dalam persekutuan ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk bisa menutup dalam doa. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyi kekudusan-Mu Bapa yang masih hafal yang keras. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. sekali lagi. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada
membutuhkan Yesus. Yesus membutuhkan Roh Kudus untuk kami hidup di dalam kebenaran. Untuk itu kami juga membutuhkan hamba Tuhan, pengerja Tuhan, anak-anak Tuhan untuk bersatu, untuk menyaksikan kebenaran. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah kami terima dan kami ingin lakukan sebagaimana membutuhkan satu sama lain, seperti Bapa membutuhkan Yesus, Yesus membutuhkan Roh Kudus, kami membutuhkan Allah Bapa, membutuhkan Tuhan Yesus, membutuhkan Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran. Kami percaya kalau dipimpin oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Suci, kami akan tetap hidup dalam kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami dan pulang dan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, rencana-Mu yang luar biasa, yang dahsyat, yang indah bagi kami untuk tinggal bersama Tuhan di surga. Walaupun kami sudah sering jatuh dalam dosa, namun dosa telah dihapus oleh darah Yesus dan kami dipimpin oleh Roh Kudus sampai hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam ketulusan kejujuran. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Kami sudah menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu sebagai pedoman dan pegangan hidup kami sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan tinggal di surga untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan doa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena diberkati firman yang indah, yang luar biasa, menyatukan kami dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan menyatukan kami satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk untuk mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Hari Kamis nanti komsel keluarga nanti di tempatnya Ibu Yeni ya, karena kemarin harusnya jatahnya Ibu Yeni diminta Pak Susilo, jadi untuk hari Kamis besok tetap jatahnya kami, namun tempatnya tetap di gereja ya Bapak ya, tetap di gereja. Kemudian Jumat ceria jam 4 sore, Bapak Ibu yang punya anak usia sekolah minggu silahkan diantarkan untuk kita bekali dengan kebenaran firman. Hari Sabtu nanti ada ibadah pemuda remaja, silahkan bergabung. Yang pemuda remaja bergabung dalam komunitas yang baik ya, ada persekutuan ya sesama muda remaja, sehingga juga arahnya nanti ke dalam kebaikan dan kebenaran. Hari Minggu kita ketemu kembali di tempat ini, ada ibadah umum, ibadah raya. Silakan Bapak Ibu membawa teman, rekan, saudara, kenalan untuk kita bisa bersama-sama beribadah, bersekutu ya. Dalam persekutuan ingat ya, kita rindu bersekutu. Tadi sudah angkat tangan ya. Nah, nanti yang sudah angkatan minggu depan harus datang. Wah, ini bukan mengancam ya, tapi kan janjinya kepada Tuhan tadi ya. Jadi yuk, kalau tidak ada yang bisa datang hari ini, mungkin siapa yang tidak hadir hari ini ya, nanti coba kalau ketemu tadi kemana kok enggak datang gitu ya. Jadi kita saling peduli, saling mengingatkan ya. Ketika kita rohani kita kuat, kita tugasnya adalah menuntun mereka yang lemah ya. Kalau ekonomi kita mungkin kuat ya, kita harus menolong yang lemah juga. Amin. Jadi kita ketemu minggu depan dalam ibadah raya jam 9 pagi di tempat ini. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa, silakan bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa berkat. Mari kita pulang. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati
kehidupan kita pulang ke rumah kami masing-masing, tinggal dengan keluarga dan diberkati Tuhan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.